touring di ruang B206 dan selamat pagi pada Dr. Retno yang hadir daring pada saat ini dari Dinas Kesehatan. Hari ini kita akan presentasi hasil praktek lapangan tentang evaluasi sistem surveillance. Dan hari ini, jam ini adalah akan presentasi Widya Inayah yang pembimbing akademiknya adalah Prof. Nungki dan pembimbing lapangannya adalah Dr. Retno Hende Hendrawati. Kebetulan Dr. Retno pembimbingnya dulu Prof. Nungki ya. Iya Pak Niko, Ya, oke. Jadi ini kebetulan aja ketemu sekarang kebetulan ya. ya. Oke. Nah, kemudian silakan kepada Widya untuk presentasi hasil praktek lapangannya selama 20 menit, jangan lebih ya. Ah, Silakan uh, Widya presentasi dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Prof. Nungki, selamat pagi Dok Retno, selamat pagi Pak Miko. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas lapangan tentang evaluasi sistem surveillance difteri di Provinsi DKI Jakarta yang sudah saya lakukan selama bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2025. Nah ini latar belakangnya, latar belakang yang seperti sudah kita bahas dalam seminar proposal sebelumnya, bahwa difteri adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheria. Kemudian juga ternyata berdasarkan penilaian prioritas dengan metode PAHO yang sudah dilakukan di semester 1, difteri menjadi masalah kesehatan utama yang memerlukan perhatian khusus, khususnya di DKI Jakarta dengan peningkatan kasus hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 ke tahun 2023, kemudian 2024 itu ada 25 kasus juga terjadi kenaikan menjadi 25 kasus dengan satu kematian. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuannya sendiri adalah mengetahui bagaimana sih gambaran pelaksanaan sistem surveillance penyakit difteri di Provinsi DKI Jakarta, kemudian mengetahui ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan surveillance difteri di Provinsi DKI Jakarta, kemudian mengetahui gambaran sistem surveillance berdasarkan aspek struktur sistem, aspek fungsi utama, aspek fungsi pendukung, dan atribut sistem surveillance, kemudian mengetahui hambatan pelaksanaan surveillance difteri di Provinsi DKI Jakarta, dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem surveillance difteri di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, jadi untuk mahasiswa ini untuk meningkatkan kemampuan lapangan yang tujuannya adalah mengaplikasikan ilmu mengenai evaluasi sistem surveillance yang telah didapatkan dalam perkuliahan. Kemudian untuk Dinas Kesehatan sendiri, hasil evaluasi yang diberikan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan perencanaan program dari surveillance difteri sendiri. Kemudian ini adalah kerangka teori. Kerangka teori ini saya adapt dari uh, evaluasi sistem surveillance oleh WHO. Kemudian ini adalah kerangka konsep yang saya gunakan. Ini masih sama, jadi saya mengambil 4 yang dari evaluasi sistem surveillance oleh WHO, kemudian ditambahkan indikator kinerja untuk dapat mengidentifikasi masalah dan hambatan apa yang ada di surveillance difteri untuk diberikan rekomendasi. Nah, ini kerangka kerjanya. Jadi di sini dimulai dari penetapan sampel, responden, kemudian pengumpulan data, analisis data, interpretasi, identifikasi masalah, sampai dengan perumusan rekomendasinya. Nah, di sini mungkin agak berbeda ya Pak Miko. Kemarin saya sudah sampaikan ke Prof. Nuki juga saat supervisi. Jadi akhirnya jumlah sampel yang bisa diambil itu hanya ada 17, yaitu ada satu rumah sakit yang waktu proposal itu saya propose sebagai tempat untuk pengambilan data. Ternyata sampai dengan kemarin di tanggal 5 Juni itu surat untuk melakukan wawancara itu belum keluar. Jadi itu saya drop untuk menjadi sampel atau menjadi responden dalam evaluasi sistem surveillance ini. Kemudian ini jadwal kegiatannya, jadi jadwalnya sesuai bahwa di sini kita melakukan seminar di awal bulan Juni. Ini adalah hasilnya. Jadi hasil di sini saya akan membahas dulu dari indikator kinerja sistem surveillance. Jadi di sistem surveillance difteri itu ada delapan indikator kinerja. Nah, ada dua yang memang tidak bisa ditemukan datanya kemarin. Ternyata dari Kementerian Kesehatan belum ada
data mengenai kelengkapan laporan surveillance aktif rumah sakit atau SARS-PD3I yang seharusnya ada di buletin SKDR. Tapi ternyata buletin SKDR itu hanya ada yang kelengkapan laporan puskesmas sama ketepatan laporan puskesmas. Kemudian sama spesimen yang dikirim dengan kualitas adekuat. Jadi sebenarnya kalau dari dinas sendiri, dinas menyatakan bahwa 100% spesimennya sih adekuat gitu, ada hasilnya gitu. Tapi dari kenapa ini saya masukkan sebagai NA, not applicable, karena memang tidak ada dari Kementerian Kesehatan, kayak gitu. Nah, untuk dari indikator sendiri, sebenarnya seluruhnya sudah lebih dari target yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, termasuk kasus suspek difteri diinvestigasi dalam waktu kurang dari 48 jam, kemudian diperiksa spesimennya, kelengkapan laporan Dinas Kesehatan, ketepatan laporan Dinas Kesehatan, kemudian kelengkapan laporan SKDR, dan ketepatan laporan SKDR semuanya sudah di atas target. Kemudian ini kita langsung masuk ke atributnya, yaitu pertama struktur sistem surveillance difteri. Jadi ada 7 legal aspek yang kemarin saya tanyakan saat melakukan evaluasi sistem surveillance. Dari ketujuh legal aspek ini, seluruh petugas surveillance baik pada tingkat puskesmas dan rumah sakit telah mengetahui aspek legal dalam sistem surveillance difteri. Kemudian selanjutnya adalah struktur sistem surveillance berupa koordinasi jejaring dan kemitraan surveillance. Jadi di sini ada alur alur integrasi koordinasi. Di sini alurnya itu adalah mulai dari klinik, kemudian ke puskesmas, ke rumah sakit. Jadi dia ada 3 alur, di mana alur laporan kasus, alur kasus suspek, dan alur kasus konfirmasi. Karena untuk tiga itu terjadi berbeda siapa yang harus dilakukan koordinasi jejaring dan kemitraan surveillance. Nah, jika kita ambil secara umum bahwa seluruh fasil responden telah memiliki jejaring dan kemitraan dalam surveillance difteri. Nah, ini berbeda-beda. Pertama, kalau di puskesmas, biasanya fasilitas kesehatan lainnya, bisa klinik, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit, dan puskesmas lain. Kemudian suku dinas kesehatan, dan laboratorium kesmas. Kemudian pada tingkat rumah sakit, itu ada puskesmas dan suku dinas kesehatan, karena memang rumah sakit di bawahnya suku dinas kesehatan. Kemudian eh, pada tingkat dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota, kabupaten, atau provinsi lainnya. Seperti itu. Kemudian ini untuk pelaksana dan stakeholder. Jadi seluruh fasilitas kesehatan telah memiliki pelaksana dalam sistem surveillance difteri dan telah ada dalam susunan struktur organisasi masing-masing fasilitas kesehatan. Untuk puskesmas sendiri, puskesmas kecamatan memiliki minimal 1 orang epidemiolog atau petugas surveillance kecamatan. Kemudian untuk petugas pembantu memiliki minimal 1 orang tenaga kesehatan, baik perawat, perawat gigi, bidan, atau kesling, yang memiliki tugas tambahan sebagai tenaga surveillance. Nah, ini sudah di SK-kan. Kemudian rumah sakit sendiri memiliki minimal 1 orang petugas rekam medik yang ditunjuk menjadi petugas surveillance atau petugas yang melakukan pencatatan pelaporan kasus difteri. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi utama. Jadi fungsi utama itu pertama deteksi dini kasus. Jadi seluruh puskesmas telah mengetahui telah melakukan deteksi dini kasus sesuai dengan kriteria dari petunjuk teknis dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan dan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi mereka juga sudah ada SOP untuk penetapan kasus. Kemudian 100% puskesmas telah melaksanakan penyelidikan epidemiologi dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian dari keseluruhan suspek dan kontak erat difteri yang terdapat di puskesmas, hanya 88% spesimen suspek USAF yang dapat dilakukan pengambilan spesimen. 100% puskesmas telah melibatkan peran serta kader dalam penemuan kasus di masyarakat. Cuma untuk yang deteksi dini kasus ini memang rumah sakit tidak melakukan deteksi dini kasus. Seperti itu. Kemudian ini yang kedua adalah saya menggabungkan antara fungsi pencatatan dan pelaporan. Jadi untuk surveillance difteri sendiri, pencatatan dan pelaporan itu berupa pemberian nomor update, pencatatan kasus, dan pelaporan. Pelaporan di sini ada 3, pelaporan kurang dari 48 jam, pelaporan mingguan, dan pelaporan bulanan. Seluruh fasilitas telah melaksanakan kegiatan pencatatan kasus difteri menggunakan formulir difteri 1 sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam petunjuk teknis surveillance difteri. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan ini berbeda tadi dengan deteksi dini kasus. Kalau deteksi dini kasus memang rumah sakit tidak melakukan, tapi untuk pencatatan dan pelaporan seluruh fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melakukan. Kemudian 100% puskesmas telah melakukan pengumpulan laporan dari jejaring fasilitas kesehatan, terus 91% keseluruhan data kasus telah dicatat secara lengkap.
seluruh puskesmas telah melaporkan kasus kurang dari 48 jam, termasuk diantaranya pelaporan event-based surveillance di SKDR, pelaporan mingguan di SKDR, dan pelaporan bulanan di website surveillance DKI Jakarta. Kemudian seluruh suku dinas kesehatan sudah memastikan bahwa puskesmas telah melakukan pencatatan kasus. Terus dinas kesehatan juga memiliki pencatatan yang baik terkait dengan data yang dihimpun secara berjenjang dari puskesmas, rumah sakit maupun suku dinas. Jadi memang di sini suku dinas kesehatan pasti tahu kasusnya karena nomor epi didapatkan di tingkat suku dinas kota atau kabupaten. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah analisis dan interpretasi. Jadi berdasarkan ini ada 90% untuk analisis dan interpretasi ini juga dilakukan hanya puskesmas, rumah sakit tidak melakukan. Nah, 90% dari seluruh responden itu melakukan analisis data secara rutin namun belum menggambarkan orang, tempat, waktu. Jadi analisis data yang dilakukan itu masih biasanya berupa tren kasus itu, tapi belum ada analisis yang menggambarkan orang, tempat, dan waktu. Kemudian dalam 2 tahun terakhir ternyata tidak pernah dilakukan pelatihan maupun penyegaran terkait analisis dan interpretasi data. Kemudian belum adanya kewajiban baik dari Sudin maupun dinas untuk puskesmas dapat melakukan analisis dan interpretasi data secara rutin, dan belum ada pedoman seperti apa seharusnya data hasil analisis disajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah diseminasi. Jadi untuk diseminasi ini seluruh puskesmas telah melakukan diseminasi hasil analisis data. Diseminasi ini disampaikan minimal sekali adalah ke pimpinan dari puskesmas, tapi biasanya mereka akan melakukan itu kepada suku dinas kesehatan, jejaring pelayanan, atau masyarakat melalui pertemuan lintas sektor atau lintas program. Nah, diseminasi ini minimal 1 bulan sekali dilakukan saat mini lokakarya di puskesmas masing-masing, dan 3 bulan sekali dilakukan melalui mini lokakarya dengan kelurahan dan kecamatan. Ini adalah fungsi utama yang selanjutnya adalah respon kontrol dan umpan balik. Jadi di sini semua puskesmas telah melakukan verifikasi sumber rumor atau isu di masyarakat dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Verifikasi terhadap alert SKDR juga telah dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Terus kolaborasi antar puskesmas, suku dinas, dan dinas kesehatan juga sudah dilakukan saat pelaksanaan ori difteri. Kemudian seluruh puskesmas melaporkan bahwa kegiatan monitoring, evaluasi, dan umpan balik telah dilakukan secara rutin baik oleh suku dinas kesehatan maupun dinas kesehatan minimal 1 tahun 1 kali. Nah, ini, kemudian masuk ke fungsi pendukung. Sebenarnya ini kita mengulang sedikit, tadi sudah ada di depan. Jadi 100% fasilitas kesehatan telah memiliki pedoman, standar maupun buku tata laksana. Kemudian 100% puskesmas pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan surveillance difteri. Misalnya itu pelatihan tim gerak cepat, surveillance, ataupun PD3I. Kemudian suku dinas kesehatan dan dinas kesehatan telah secara aktif dalam asistensi teknis, pelatihan maupun pemberian umpan balik dalam pelaksanaan sistem surveillance. Jadi kalau misalnya kemarin yang saya temui itu di Rumah Sakit Bakti Mulia itu di Jakarta Barat ya Pak Miko. Jadi di situ memang karena rumah sakit ini baru melakukan penginputan SKDR atau SARS-CoV-2 itu, dia memang kemarin itu mendapatkan asistensi langsung. Jadi yang datang adalah suku dinas kesehatan dan dinas kesehatan untuk melakukan asistensi langsung di rumah sakit. Kemudian fungsi pendukung selanjutnya adalah supervisi, monitoring, dan evaluasi. Jadi 100% fasilitas kesehatan dilakukan supervisi, monitoring, evaluasi baik oleh suku dinas kesehatan maupun dinas kesehatan, dan supervisi dilakukan minimal 1 tahun sekali. Nah, untuk yang kemarin di lapangan, jadi kami di Jakarta ini selain melakukan evaluasi sistem surveillance masing-masing topik kami juga dilibatkan untuk mengikuti evaluasi sistem surveillance kematian. Jadi di situ sekalian belajar sebenarnya seperti apa supervisi, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan sama dinas kesehatan. Nah, di sini kemudian fungsi pendukung selanjutnya adalah tentang sumber daya manusia dan pendanaan. Jadi seluruh fasilitas kesehatan telah memiliki tenaga surveillance difteri, kemudian seluruh fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis lain untuk menegakkan kasus difteri, dan seluruh puskesmas sebenarnya sudah memiliki anggaran untuk pelayanan sistem surveillance difteri. Tapi kenapa mungkin kalau dilihat dari apa dari bagan itu ada, dari grafik itu ada nilainya ada 90%. Jadi ada satu puskesmas itu memang menyatakan bahwa dia tidak melakukan penganggaran untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk labkesmas itu ada beberapa yang harus dibayarkan. Nah, itu adalah anggaran yang tidak dimasukkan saat perencanaan tahun sebelumnya. Karena memang itu baru terbit setelah di tahun 2025 ini. Jadi setelah tahun berjalan baru dikasih tahu bahwa ada pemeriksaan yang tidak dapat di-cover biaya oleh
Labkesmas. Nah, kemudian ini masuk ke atribut surveillance. Terus atribut surveillance, pertama itu kesederhanaan. Jadi, seluruh fasilitas kesehatan menilai sistem surveillance difteri sudah sederhana dan mudah dioperasikan. Kemudian 91% menyatakan bahwa metode pengumpulan data tergolong mudah dan tidak memakan waktu. Di sini memang hanya ada satu yang tidak merasa bahwa tidak mudah karena yang tadi rumah sakit dia kan baru mungkin sekitar 1 tahun untuk melakukannya, jadi masih ada kendala dalam melakukan penginputan. Tapi semuanya merasa bahwa ini sederhana, bahkan lebih sederhana daripada surveillance campak di DKI Jakarta. Kemudian ini untuk kelengkapan datanya, seluruh fasilitas kesehatan telah melakukan pencatatan seluruh kasus pada formulir difteri 1. Kemudian untuk ketepatannya, fasilitas kesehatan telah melaporkan penyelidikan kasus difteri 1 kali 24 jam dan telah melaporkan hasil penyelidikan kasus difteri melalui Event Based Surveillance SKDR. Di sini kegunaannya, jadi 100% responden menyatakan sistem surveillance membantu pengendalian kasus difteri dan mampu mendeteksi kasus secara tepat. 91% menyebutkan bahwa data bisa digunakan untuk memantau tren, mengevaluasi keberhasilan program, dan merencanakan program. Kemudian 82% menilai data surveillance berpotensi dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan strategi pencegahan. Nah, semua responden menyetujui bahwa masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan data difteri, termasuk juga pencatatan dan pelaporan. Karena kalau dibandingkan dengan data campak ini, difteri belum digital, sedangkan kalau untuk campak di DKI Jakarta itu sudah didigitalisasi, termasuk dengan hasil laboratoriumnya. Nah, kemudian ini daya terima, seluruh responden menunjukkan tingkat daya terima yang baik terhadap sistem pelaporan, tidak ada petugas yang merasa terbebani, mekanisme pelaporan dianggap mudah, semua responden menyatakan bersedia untuk terus menggunakan sistem surveillance. Kemudian fleksibilitas 100%, responden menyatakan sistem ini dapat menyesuaikan jika terjadi perubahan pedoman, pelaporan, dan integrasi. Nah, itu dibuktikan dengan kita punya pedoman baru di tahun 2023. Nah, itu sistem surveillance masih bisa mengakomodasi dari perubahan pedoman tersebut. Kemudian semua responden mengatakan jika nantinya diadaptasi ke bentuk digital pun dia masih bisa digunakan. Hanya 1 dari 11 responden yang pernah mengalami kesulitan saat menyesuaikan perubahan prosedur itu adalah rumah sakit. Kemudian tidak ada responden yang menganggap sistem saat ini terlalu kaku atau berbelit-belit. Nah, ini adalah hambatan pelaksanaan. Oh, email kayak hambatan pelaksanaan sistem surveillance TVRI. Jadi di sini saya mengklasifikasikannya menjadi 4, yaitu pertama pencatatan. Nah, pencatatan ini hambatannya data imunisasinya tidak lengkap, terus ketidaksesuaian alamat dan kesulitan dalam verifikasi kasus status imunisasi. Nah, ini informasinya status imunisasi pasien itu sering sekali tidak terisi dengan lengkap. Bahkan salah satunya gimana cara teman-teman surveillance untuk melakukan verifikasinya pun susah karena data ini tidak didigitalisasi, jadi memang data itu harus pasiennya sendiri membawa buku pink atau misalnya kita percaya saja dengan hasil investigasi atau hasil wawancara yang dilakukan sama petugas surveillance. Walaupun di situ petugas surveillance merasa bahwa iya tidak ya gitu masih ada kecurigaan apakah ini benar data imunisasinya atau tidak. Kemudian ketidaksesuaian alamat. Jadi kalau di Jakarta itu mungkin banyak juga yang kasusnya itu berasal dari rumah sakit vertikal. Nah, rumah sakit vertikal ini biasanya memang memasukkan alamat domisili pasien adalah sesuai dengan kartu BPJS atau KTP, sehingga saat dilakukan tracing pasien itu mungkin sudah tidak ada di domisili. Jadi itu yang akan menyulitkan untuk proses pelacakan kontak dan tindak lanjut di lapangan. Kemudian yang tadi data imunisasi yang saya sampaikan sebelumnya verifikasinya sulit. Itu. Kemudian yang kedua adalah pelaporan dan tata laksana kasus. Jadi hambatannya itu ada keterbatasan pelaporan dari jejaring di luar rumah sakit. Jadi sekarang itu di klinik terus dokter praktek mandiri atau bidan praktek mandiri itu belum melaporkan kasus ke puskesmas. Jadi dia belum penemuan kasusnya masih belum berjalan optimal. Kemudian penolakan pemeriksaan oleh keluarga atau kontak erat kasus. Jadi ada kasus di mana keluarganya itu merasa bahwa saya tidak sakit atau merasa bahwa si kasus ini belum ada hasil laboratoriumnya sehingga keluarga atau kontak erat merasa perlu menunggu sampai kasus itu konfirmasi sebelum melakukan pemeriksaan. Padahal saat kalau misalnya
menunggu hasilnya itu paling cepat itu 2 minggu karena harus dikultur dan paling lambat bisa sampai 2 bulan. Nah itu kan sudah telat dalam penata laksanaan kasus dan kontak erat. Kemudian penolakan prosedur tata laksana, jadi ternyata yang nolak bukan cuma kontak erat ataupun keluarganya, tapi si suspeknya juga itu menolak karena merasa bahwa yang bersangkutan masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, jadi dia merasa bahwa ini adalah sakit tenggorokan aja dan menolak untuk pengambilan swab, pelaksanaan, serta rujukan ke rumah sakit rujukan. Terus kesulitan dalam penegakan diagnosa, jadi ada beberapa kasus yang memang punya diagnosa banding sehingga menyulitkan proses klasifikasi awal sebagai suspek difteri. Terus ketiadaan petugas saat libur. Jadi kalau misalnya dan keterlambatan hasil laboratorium, dia itu bersinergi karena kalau laboratorium Kesmas itu tidak menerima sampel saat hari Sabtu, hari Minggu, ataupun saat libur hari besar gitu. Walaupun sampel bisa diambil oleh puskesmas, tapi itu tidak bisa dilakukan pengiriman dan pemeriksaan. Itu hanya bisa dilakukan setelah di hari kerja saja. Nah, jadinya untuk petugasnya itu tidak ada, itu jadi terlambat pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan pun terlambat. Nah, ini kan juga nanti berdampak sampai dengan karena alurnya adalah sampai dengan outbreak response immunization, itu akan terlambat sampai ke situ. Mohon Kemudian, waktunya diperhatikan ya. baik Pak. Nah, ini yang sini adalah analisis dan interpretasi data. Jadi dia ada di keterbatasan kelengkapan data, kesulitan dalam pengolahan data, terus belum dilaksanakannya analisis data dan keterbatasan kapasitas SDM. Karena tadi saya sampaikan bahwa petugasnya belum dilakukan pelatihan. Nah, yang terakhir adalah sumber daya manusia. Jadi ini minimnya pembaruan petugas surveillance, eh, pengetahuan petugas medis, kemudian tingginya frekuensi rotasi petugas di poli, beban kerja ganda pada petugas surveillance, keterbatasan personil di laboratorium puskesmas, ketiadaan dokter penanggung jawab surveillance, dan kurangnya tenaga epidemiolog di tingkat puskesmas pembantu. Kemudian ini kesimpulannya, jadi hasil evaluasi terhadap capaian indikator sistem surveillance difteri tahun 2024 ini telah baik sebagian besar indikator, kemudian struktur sistem surveillance difteri di Provinsi DKI Jakarta telah memiliki landasan hukum yang jelas dan didukung oleh jejaring fasilitas yang baik. Namun pelaksanaan di lapangan masih menemukan adanya hambatan, terutama pada puskesmas pembantu yang belum memiliki petugas surveillance. Nah, kemudian keterlibatan mitra lintas sektor yang sudah ada pun hanya sebatas penelusuran kasus dan imunisasi respon, belum mencakup pemantauan aktif ataupun deteksi dini kasus. Kemudian yang ketiga adalah fungsi utama sistem surveillance di DKI Jakarta telah berjalan baik, khususnya pada deteksi dini, pelaporan, diseminasi. Namun analisis data masih terbatas dan pengambilan spesimen kontak erat yang belum optimal. Kemudian fungsi pendukungnya seperti pedoman, pelatihan, supervisi, serta SDM telah tersedia di seluruh fasilitas. Seluruh puskesmas memiliki anggaran surveillance, namun 10% menyatakan dana tidak mencukupi akibat perubahan skema pembiayaan pemeriksaan laboratorium penyakit potensial KLB. Kemudian atribut sistem surveillance di DKI Jakarta secara umum dapat dikatakan baik. Seluruh fasilitas kesehatan menilai sistem ini sederhana, tepat waktu, dapat diterima, berguna, fleksibel, dan mencakup pelaporan menyeluruh. Namun memang masih ada di sisi keterwakilan di mana belum adanya laporan dari fasilitas kesehatan swasta seperti klinik, praktek, dan dokter praktek mandiri ataupun bidan praktek mandiri. Untuk saran sendiri, ada peningkatan pelibatan fasilitas kesehatan non pemerintah. Nah, ini adalah PR yang besar sebenarnya karena ada strategi untuk memperkuat pelaporan untuk meningkatkan keterwakilan data dan menghindari underreporting kasus. Kemudian penguatan kapasitas tenaga surveillance. Jadi diperlukan adalah sebuah perhatian terkait analisis dan interpretasi data bagi petugas baik di tingkat dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit untuk dapat menghasilkan informasi yang baik untuk pengambilan keputusan, penguatan laboratorium dan sistem pengambilan spesimen, perlu adanya sebuah mekanisme terkait dengan petugas pengambilan spesimen dan ketersediaan laboratorium dalam pemeriksaan spesimen difteri. Yang keempat adalah digitalisasi dan integrasi sistem, perlu adanya sebuah upaya digitalisasi sistem pelaporan dan integrasi antara fasilitas agar ada alur pelaporan lebih efisien, real time, dan dapat termonitor dengan baik. Ya. Demikian Pak Miko, Prof. Nungki, dan Dr. Retno untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Widya yang telah mempresentasikan hasil praktek belajar lapangan evaluasi
sistem surveillance difteri ya di DKI Jakarta. Untuk untuk selanjutnya, saya persilakan Dr. Retno untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Widya. Silakan Dr. Retno. Baik, terima kasih Pak Miko. Selamat pagi Prof. Nuki. Selamat pagi Pak Miko. Selamat Selamat pagi pagi. Widya. Halo. Ya, Alhamdulillah ya Mbak Widya selamat sudah menyelesaikan ya tugas keduanya evaluasi sistem surveillance di Dinas Kesehatan DKI Jakarta walaupun kemarin sempat ada permasalahan ya terkait biaya yang harus dibebankan ke teman-teman eh, apa namanya teman-teman mahasiswa tapi insya Allah kita selalu berproses biar walaupun berbayar tapi bisa lah lebih manusiawi ya maksudnya bisa dihitungnya per hari begitu. Eh, Mohon maaf Pak Miko terkait pembiayaan kita juga Ya, agak agak nggak bisa terlalu intervensi ke layanan ya ke puskesmas utamanya. Oh ya Mbak Widya terkait laporan ESS ini em, di kerangka konsep tadi tertuang bahwa ada beberapa elemen yang boleh mungkin kerangka konsep. Iya dok, sebentar. Ya. Nah, di kerangka konsep ini kan ada tiga variabel ya terkait sistem surveillance difteri, kemudian tujuan dari surveillance difteri serta indikator-indikator kinerjanya. Ketika di laporan tadi atau saya kelewatan nggak tahu ya, cuman kok saya menemukan baru sih yang dibahas itu terkait sistem surveillance difteri serta indikator-indikator kinerjanya apakah sudah memenuhi dan alhamdulillah sudah memenuhi ya. Kalau DKI insya Allah sih kalau untuk surveillance PD3I sudah berjalan dengan baik. Cuman terkait tujuan dari surveillance difteri ini kayaknya saya kok belum menemukan utamanya dalam penyediaan data. Alangkah baiknya dalam evaluasi sistem surveillance ini tertuanglah data minimal di tahun 2024 itu bagaimana sih gambaran dari hasil dari ada hasil dari surveillance PD3I utamanya dari surveillance difteri ini di Provinsi DKI Jakarta. Mungkin nanti atau saya kelewat aja mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mbak Widya. Terus kemudian yang kedua terkait difteri ini kan memang kalau di Jakarta utamanya itu lebih banyak ditemukan di rumah sakit ya, Bapak ya Mbak Widya ya, utamanya sih di RSPI ya. Kemarin itu hampir 70 apa ya, 70% kali ya ditemukan di RSPI. Karena mungkin kendala ya, ada kendala terkait RSPI ada rumah sakit vertikal dan kita agak kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan mereka ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata Tarakan juga nggak bisa diambil juga ya Mbak Widya ya dan cuman satu tinggal satu rumah sakit yang bisa diambil itu pun rumah sakit swasta ya. Makanya saya takutnya nih ya di sistem di evaluasinya ini tidak bisa menggambarkan di kondisi penemuan kasus atau evaluasi surveillance di rumah sakitnya. Tapi ya nggak apa-apa sih karena memang ada kendala itu. Cuman kenapa kok di evaluasi yang rumah sakit tadi kok nggak ada penyinggungan terkait surveillance aktif rumah sakit ya di web surveillance? Apakah karena cuma satu rumah sakit yang dibahas atau enggak? Soalnya saya dengar-dengar tadi yang dilaporkan itu di SKDR ya, di SKDR. Kalau SKDR ya ya itu kan pelaporan kewajiban dari rumah sakit dari puskesmas dan rumah sakit, tapi rumah sakit kalau di Jakarta tidak semua menjadi penyandang yang memiliki akun ataupun yang wajib untuk melapor di web SKDR itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait hambatan. Lumayan banyak juga ya hambatannya ya Mbak Widya. Ada berapa tadi? Ada berapa? Lima ya. Ada 5 hambatan. Eh, saya sarankan sih terkait hambatan ini untuk sarannya kalau bisa menerjemahkan atau menjawab hambatan-hambatan yang ada. Jadi setiap hambatan itu ada apa sih yang bisa Mbak Widya berikan saran apa yang bisa Mbak Widya berikan ke Dinas Provinsi DKI Jakarta seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Miko, Prof Nungki, terima kasih. ya terima kasih Dr. Retno. Silakan Widya direspon. Ya, baik Pak Miko. Untuk yang pertama yang tujuan surveillance difteri ya Pak. Nah, itu dok, jadi kan yang seperti saya sampaikan di Sempro kemarin, dok, jadi untuk melihat apakah tujuan surveillance itu tercapai, yang saya lihat adalah indikator kinerja. Jadi itu mengikuti alur dari yang petunjuk teknis dari surveillance difteri. Jadi memang dia kan dari tujuan itu, dia punya indikator kinerja, nah itu indikator kinerja itu yang dilihat. Karena kalau misalnya
kita lihat tadi kan misalnya melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mencegah penyebaran difteri, nah itu kan masih luas banget tuh dok. Nah di situ kalau kita menariknya menjadi indikator kinerja, di situ dilihat bahwa kasus difteri yang diinvestigasi dalam waktu kurang dari 48 jam. Nah, jadi untuk menjawab tujuan sebenarnya saya adalah memperlihatkan indikator kinerjanya seperti itu Dokter Retno. Tapi memang untuk yang tertuang data ini tidak muncul sih di indikator kinerja. Jadi memang untuk yang kalau untuk yang ketiga itu menyediakan informasi epidemiologis untuk memonitor itu eh, nanti akan saya tambahkan mungkin dok akan saya masukkan lagi ke laporan akhir. Jadi itu memang sebenarnya itu sudah ada ya di bagian fungsi utama, tapi memang tidak saya masukkan ke bagian pembahasan tujuan sih dok. Nanti akan saya tambahkan untuk yang tentang tertuang data atau ada analisis dan interpretasi data kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua yang ditemukan di rumah sakit itu kan 70%. Nah itu apa kemarin sebenarnya tujuan waktu yang kita menentukan sampel itu kan ya dok ya kenapa satu tarakan, satu bakti mulia kita mau lihat nih apakah ada gap antara rumah sakit yang memang pengiriman sampelnya banyak, kemudian rumah sakitnya kan kalau tarakan tuh tipe B ya. Kalau Bakti Mulia itu kan tipe C. Kita mau lihat kan sebenarnya ada nggak perbedaan. Nah ternyata karena memang tarakan kita nggak bisa ambil gitu, jadinya memang mungkin akan ada bias. Tapi apakah surveillance sudah dilakukan sama Bakti Mulia? Sudah dok. Yang itu yang tadi SARS-PD3I itu kan sudah mulai mereka sudah mulai melakukan kan mulai tahun 2024 kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, kemudian, tapi mungkin memang kalau misalnya menggambarkan, kok jadi tidak ada surveillance aktifnya. Nah, karena mungkin dia adalah swastanya gitu, eh, dok. Jadi memang kalau kemarin hasil evaluasinya, mereka lebih ke banyak pencatatan, baru sekedar pencatatan dan pelaporan saja yang dikejar untuk di digalakkan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengenai hambatan. Nah, hambatan itu menjawab apa yang bisa dilakukan. Oke, baik, dok, nanti akan saya coba rincikan apa-apa saja yang bisa dilakukan. Tapi memang sebenarnya seperti yang kemarin kita udah bahas pas supervisi, dok, untuk hambatan ini kan sebenarnya tuh yang aspek pencatatan, pelaporan, sama sumber daya. Nah, itu kan lebih ke manusia ya, dok. Makanya tadi saya agak masukinnya agak general kecuali yang bagian analisis data karena kalau analisis data kan kita masih bisa bikin kepelatihan cuma untuk yang aspek lain itu apa ya itu harus ada perencanaan untuk misalnya penambahan apa namanya penambahan tenaga walaupun kalau misalnya tadi kita ngebahas yang masalah laboratorium dan digitalisasi mungkin ini DKI Jakarta udah mau melakukan ya Dokter Retno ya karena memang kemarin hasil barengan yang kita bicarakan di supervisi sama Prof. Nuki juga bahwa memang akan direncanakan kick off untuk pemeriksaan difteri di Labkesda itu di bulan Juli 2025. Nah, termasuk mungkin diantaranya satu lagi adalah digitalisasi hasil yang sudah seperti hasil surveillance campak gitu. Itu sih Dokter Retno. Gimana, Dokter Retno? Ya, cukup dulu Pak Miko. Oke, terima Siap. kasih. Oke, selanjutnya silakan Prof. Nuki untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan, Prof. Selamat pagi, Pak Miko, Bu Retno. Selamat pagi, Prof. Baiklah, terima kasih. Eh, Sebenarnya kemarin sudah ini ya waktu Supervisi ya, Bro. supervisi sudah mendapatkan informasi mengenai hasilnya ini. Cuma waktu kemarin masih belum pasti apakah Rumah Sakit Tarakan akan ikut atau tidak, tapi ternyata tidak bisa juga ikut. Jadi kalau dari hasil ini terlihat bahwa memang surveillance-nya yang untuk delivery ini sudah berjalan di puskesmas ya. Dengan beberapa juga ada keterbatasannya, misalnya mengenai apa namanya analisis dan diseminasinya itu masih juga ada belum belum dilakukan gitu ya. Tapi yang rumah sakit kelihatannya belum tidak bisa gitu ya didapatkan hasilnya di sini ya. Iya, Bro. Karena kalau kita bilang tidak ya belum tentu gitu karena belum melakukan Tidak melakukan ke sana gitu ya, pengambilan datanya ke sana. Kemudian yang saya lihat di sini adalah kalau misalnya rumah sakit itu tidak ada konfirmasi ya. Kalau saya lihat dari panahnya itu, kalau puskesmas itu ada konfirmasi ke Sudin.
gitu ya. Tapi kalau rumah sakit nggak ada ya, dia Rumah langsung sakit bisa mengatakan difteri gitu. rumah sakit tetap ada konfirmasi Prof ke Sudin. Jadi kalau misalnya di Tapi TB, berarti ada panah ya balik ya. ada panah balik. Jadi Mungkin kalau tadi kurang balik. ya untuk yang di panah biru ini dia panah balik. Jadi dari rumah sakit dia ke suku dinas kesehatan. Oh, Ada. nggak balik ke rumah sakit. Oh, Bolak-balik bolak-balik. aja. Oh iya, baik, Prof. Iya, karena Kan kalau karena ini kan hanya dimelaporkan kan, oh iya. tapi untuk konfirmasi kan balik lagi ke rumah sakit. Oh iya, iya. Baik. Nanti saya perbaiki, Prof. Kalau memang seperti itu ya. Iya. Kemudian juga sebenarnya kan difteri ini suatu penyakit yang bisa dicegah ya dengan imunisasi. Nah itu kali penting sekali informasinya untuk surveillance difteri ya, untuk pencegahannya. Kan surveillance itu untuk pencegahan. Nah mungkin ini perlu juga masukan ya, bagaimana apa namanya informasi imunis apa namanya imunisasi itu yang anak sudah mendapat imunisasi itu didapatkan gitu ya. Apakah ada terobosan gitu, kalau kalau dia, kalau sekarang mungkin sudah tidak ya, tapi untuk yang akan datang, kalau melakukan imunisasi harus ada masuk ke satu sehat gitu ya. Nah, itu kan jelas artinya ya, sudah dibaca di mana aja kita bisa dapatkan informasinya. Nah, itu mungkin apakah itu bisa jadi masukan gitu ya. Walaupun memang untuk masuk satu sehat suatu yang lebih besar, tapi kan ini hasilnya ya, bahwa ternyata sulit kalau kita mendapatkan apa namanya dari apa investigasi atau surveillance ini untuk mendapatkan informasi imunisasi. Jadi itu mungkin apakah ini bisa jadi saran gitu ya. Kemudian, nah sebenarnya juga saya juga terpikir memang puskesmas belum melakukan analisis data gitu ya. Iya, Prof. Kira-kira kalau analisis datanya yang baik, apakah karena kalau nggak banyak ya 24 kasusnya ya. Ya, 25. Cuma kan mereka memang punya suspek, Prof. Kalau suspeknya itu sebenarnya setahun sampai 276. Oh, nggak artinya Widya dari ke lapangannya ini apakah bisa melakukan analisis gitu dari Jadi apa sih orang tepat waktu kan? Orang tepat waktu. Jadi kita juga bisa dapat informasinya seperti apa kejadian difteri yang sudah terjadi tahun 24 ya. Apalagi. Jadi kalau di sini sampel, jadi nanti harus direvisi ya mengenai ini kan tidak menggambarkan rumah sakit gitu ya. Rumah sakit pemerintah ini nggak ada, jadi nanti direvisi laporannya ya. Baik, Prof. Ya, saya kira sudah cukup Pak Miko. Ya, terima kasih Prof. Udah direspon langsung ya sama Widya tadi ya. Apa ada perlu yang direspon lagi, Widya? Enggak, enggak sih Pak. Cuma mungkin kalau kemarin memang yang imunisasi itu kami ada ngebahas pas supervisi ya Prof ya. Karena kan sebenarnya dari ASIK itu bilangnya rencananya akan masuk satu sehat gitu Pak Miko. Nah tapi sampai sekarang itu kan memang belum bisa diakses kan untuk yang masuk satu sehat. Dan ASIK itu kan baru 2022, 2023 gitu kan Pak, belum 5 tahun. Nah, jadi misalnya walaupun ada kasus, itu teman-teman surveillance nggak bisa. Nah, mungkin itu makanya tadi Prof. Nuki bilang masukin aja ke saran gitu. Karena kan itu akan menjadi ke depannya seperti itu gitu. Sebenarnya itu sih Pak Miko. Kemudian sama yang tadi Prof yang seperti apa sih mau dibikinnya. Nah, itu memang kemarin akhirnya Prof setelah supervisi itu kan Prof bilang oh jadi nero aja nih gitu kan. Terus kemarin saya sempat ngomong ke apa ke dokter Retno juga, terus ke staf yang surveillance itu memang jadi dari mereka pun sekarang untuk tahun ini
Mungkin karena Pak Miko belum tahu ya, Prof, saya kasih tahu Pak Miko kali ya, Prof. Nah, memang dari Bu Wakil Kepala Dinasnya di DKI Jakarta itu menginginkan bahwa teman-teman surveillance tuh bisa melakukan analisis data gitu, Pak Miko. Nah, seperti itu. Makanya kenapa menjadi sebenarnya seharusnya maunya seperti apa? Makanya tadi Prof menanyakan gitu. Karena selama ini kan seharusnya kalau data, karena kan wakil kepala dinasnya Bulis ya Pak, dan itu kan memang EPIT kan, jadi memang dia agak sedikit concern untuk seperti apa menyajikan data yang epidemiologi gitu. Nah, selama ini kan teman-teman hanya masukin data agregat atau data tren, karena memang kemarin saya ke Jakarta Utara itu mereka dari Sudinnya bilang, iya soalnya kenapa dibuat seperti itu, karena mereka mindsetnya adalah masih, oh data ini kan hanya akan dibaca oleh lurah atau camat kayak gitu Pak. Nah, sedangkan kalau misalnya tahun ini itu memang Bu Waka itu inginnya adalah data yang epidemiolog gitu, data yang ilmiah gitu, bukan cuma data yang bisa dibaca sama lurah dan camat kayak gitu sih, Pak Miko. Ya, eh, terima kasih Widya. Mungkin dari saya pertama, pedoman WHO dengan pedoman Indonesia berbeda ya. Kalau pedoman WHO mengatakan kasus difteri itu baru terjadi outbreak kalau kasus difterinya adalah yang toksinik. Tapi di Indonesia sejak menteri yang baru dirubah jadi bakteriologis positif saja. Jadi itu tidak setara dengan pedoman WHO. Nah, Mm, menggunakan pedoman Indonesia yang terbaru, mm, sayangnya kamu tidak mengemukakan tadi yang 24 kasus itu apakah bakteriologis positif, apakah itu toksigenik, kemudian berarti udah terjadi outbreak atau belum begitu. Jadi masalah deteksi outbreak itu dalam tujuan surveillance-nya tadi dalam kerangka konsep itu kan kamu tujuannya ada empat. Itu menurut saya harus dicapai tujuannya, harus dibahas. Tapi dalam kesimpulan yang disimpulkan cuma manfaatnya. Harusnya tujuannya juga dibahas. Apakah empat tujuan itu sudah tercapai? Jadi menurut saya harus dibahas sehingga eh, surveillance difteri yang dilakukan di DKI itu sudah mencapai tujuan. Walaupun indikator-indikator kinerja surveillance dengan atribut surveillance itu tumpang tindih ya, kayak ketepatan, kelengkapan. Menurut saya ada di indikator kinerja surveillance, ada yang benar-benar indikator kinerja surveillance atau atribut, ada yang indikator program. Jadi tolong dibedakan mana indikator program, mana yang indikator surveillance. Jadi menurut saya kamu juga kan kasus suspek difteri yang diinvestigasi dalam waktu 48 jam. Nah, suspeknya tuh apakah ada bercak keputihan yang khas gitu atau tidak begitu. Karena pengalaman pada waktu difteri 2002 iya, ada. 22 ya di Kerawang itu dicek ke semua kasus difterinya yang dilaporkan 22 kasus ternyata semuanya bukan difteri kata ahli spesialis anak ya. Sayangnya ada yang bercaknya sudah tidak ada. Jadi menurut saya itu juga kamu kemukakan. Oh, baik, Pak. Apakah kasus yang dilaporkan dua, 24 ya tadi? Kalau yang laboratorium konfirmasi positifnya 24, cuma kalau Ya, jangan dibilang laboratorium positif, tapi oh, apakah itu bakteriologis positif, oh, apakah itu PCR, apakah itu yang toksigenik. Jadi pemeriksaannya agak berbeda begitu. Itu bakteriologis. Yang positif itu, yang laboratorium positif yang seperti apa, Widya? yang hasil PCR-nya positif, Pak. PCR, ya artinya udah bisa menentukan
Kalau PCR ya, yang toksigenik ya. Iya, iya Pak. Oke, jadi nah itu kan jadi berbeda kalau kamu kemukakan ya, pemeriksaan PCR itu berarti yang toksigenik bukan bakteriologis positif begitu, itu akan berbeda artinya tuh. Karena DKI sudah mengacu pada pedoman WHO, tapi pedoman surveillance difteri Indonesia agak berbeda ya dalam penilaian outbreak-nya. Demikian, masih ada masukan dari Dr. Retno atau Prof. Nungki? Cukup, Sudah cukup cukup? Pak Miko. Oke. Cukup. Ya, kalau begitu kita berikan tepuk tangan kepada Widya dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Nungki yang bersedia hadir langsung teluring dan juga Dr. Retno yang hadir daring sama dengan saya Dr. Retno hadirnya daring. Siapa Pak, mohon maaf, soalnya hari Ya pertama sama. kerja nggak enak dan nyari. Sama-sama, oke. Kemudian saya juga mohon maaf karena saya sedang ada di luar kota. Kita sudahi presentasi evaluasi surveillance difteri di DKI Jakarta. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Noki dan Dr. Reto. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.